Ya, bertemu kembali dengan saya di pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul, khusus untuk kelas 10. Selama ini kalian belajar daring, tentu saja untuk memahami bentuk molekul dengan sekedar membaca, jelas akan berulang pemahamannya. Tidak seperti ketika kalian langsung mempraktekkan. Nah, apa sih itu bentuk molekul? Bentuk molekul ini adalah bentuk geometri dari suatu senyawa. Dasar untuk mengetahui bentuk molekul ini, kalian harus tahu juga tentang struktur Lewis. Kalau struktur Lewis saja kalian belum memahami, untuk memahami bentuk molekul juga akan berkurang pemahamannya. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada ikatan. Yang pertama adalah BeCl2, di mana Be sebagai atom pusatnya dan Cl sebagai atom yang diikat. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya ini adalah linier. Kalau secara mata kita memandang, memang imajinasi kita akan berbeda jika senyawa ini dalam bentuk seperti ini, BeCl2. Nah, untuk BCl3, nah ini juga mata kita masih bisa untuk berimajinasi bahwa BCl3 ini kalau kita tarik khusus dari Cl ke Cl, nah, ini bentuknya adalah segitiga. Segitiga datar atau segitiga planar. Nah, berbeda dengan PCl5 dan SF6. Yuk, mari kita berimajinasi. Bentuknya apa sih? Untuk mengetahui bentuk molekul, kalian harus mempelajari yang namanya teori domain elektron, di mana teori domain elektron ini merupakan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas akan tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolak tersebut. Yang perlu kalian ingat di sini bahwasanya setiap elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, itu hanya dikatakan satu domain, tidak boleh lebih, hanya satu. Dan setiap pasangan elektron bebas itu juga satu domain. Contoh H2O, pasti ingat ya struktur Lewisnya seperti apa. H2O berarti atom pusatnya adalah O, mana O mengikat 2 atom H. Nah, O mempunyai elektron valensi 6. Sehingga di sini ada 2 elektron bebas yang tidak berpasangan. Nah, sedangkan yang 2 dipakai untuk mengikat sehingga jumlah domain elektron itu ada 2 berpasangan, 2 elektron bebas. Kemudian CO2, atom pusatnya adalah C, mengikat 2 atom O, di mana ikatannya masing-masing adalah rangkap 2. Nah, ikatan rangkap ini hanya dihitung satu domain. Karena ada 2 rangkap ikatan, nanti jumlah domain elektronnya adalah 2. Nah, perhatikan tabel ini ya. Ini sebagai dasar untuk menentukan bentuk molekul, bahwa jumlah domain 2 ini bentuknya adalah linier. Jumlah domain 3 itu adalah trigonal sama sisi atau segitiga datar atau segitiga planar. Nah, jumlah domain 4 itu tetrahedral. Jumlah domain 5 adalah
piramid trigonal atau piramid segitiga. Kemudian jumlah domain 6 ini tidak akan berbeda. Nah, untuk menentukan rumusnya, kalau betul dikatakan AXNEN. A ini adalah ruang pusat, X ini adalah jumlah pasangan elektron berikatan, dan N ini adalah jumlah keseluruhan atom dikurangi 1. Nah, menyatakan N adalah jumlah dari X, dan E ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, jumlahnya dinyatakan dengan elektron valensi dikurangi dengan jumlah pasangan elektron ikatan dibagi 2. Nah, untuk memahami tentang bentuk molekul, kalian bisa mempelajari animasi yang berada di pet Colorado. Nah, kita buka internetnya, kemudian kita tuliskan di sini pet Colorado atau pet simulasi, pet simulation. Nah, setelah ketemu, ini kita klik. Kita tunggu karena ini internet ya, menunggu loading. Nah, di sini ada simulasi. Nah, ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, biologi, dan sebagainya. Nah, karena kita belajar kimia, kita klik kimia. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa simulasi dari mata pelajaran kimia. Ada balon dan pelampung, ada bentuk dan tujuan energi, buat atom, dan sebagainya. Nah, kita cari bentuk molekul atau molekul set. Nah, ini sudah ketemu. Kita klik 2 kali. Nah, jika kalian ingin mengunduh, diunduh silakan, nanti akan tersimpan di dalam komputer. Tetapi jika hanya untuk simulasi online, tinggal diklik tanda play. Tunggu ya. Nah, di sini muncul model dan real molekul. Kita klik model saja. Nah, ini sudah langsung muncul. Nah, ini menandakan bahwa yang di tengah adalah atom pusat, yang di pinggir adalah atom yang diikat. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, atom pusatnya ini. Nah, misalnya kita tadi akan buat AX2. Nah, atom pusatnya A, terus atomnya diikat ada 2. AX2 kita masukkan. Nah, bentuknya seperti apa ini? Nah, kalau secara mata kita melihat jelas ini adalah garis lurus, ini terlihat sekali. Nah, bentuknya ini adalah linier. Nah, sudut yang dibentuk itu 180. Nah, bagaimana jika kita tambahkan satu lagi ikatannya? Ini adalah domain 3 atau AX3. Kalau yang tadi domain 2 ya, AX2, ini AX3, domain 3. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat lurus, kalian sudah tahu pasti ini. Ya. Ini adalah segitiga planar atau trigonal planar atau segitiga datar. Nah, misalkan ini masih domain 3, tetapi kita ambil yang berdekatan, kita ambil 1. Kemudian kita pasang dengan elektron bebas. Ya. Ini masih domain 3, tapi bukan AX3, AX2E. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya ini bengkok atau huruf V.
sudutnya berapa? Nah, sudutnya adalah 120. Nah, bagaimana untuk bentuk domain 4? Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Kalau kita putar-putar, ini sudutnya bersama 109,5. Bentuknya apa? Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral. Tetrahedral ini bentuknya domain 4 atau AX4. Nah, sekarang untuk AX4 yang lain, untuk domain 4 yang lain, nah, kita hilangkan satu ikatannya, kita tambah yang berpasangan sini. Nah, ini masih domain 4, tetapi rumus molekulnya adalah AX3E. Bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah trigonal piramida. Piramida segitiga. Nah, boleh nggak kalau yang berdekatan kita hilangkan terus kita ganti dengan elektron bebas? Nah, boleh-boleh saja. Karena apa? Masih domain 4. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Apa bentuknya ini? Nah, bentuknya adalah bengkok atau huruf P. Nah, terus bagaimana untuk yang domain 5? Hilangkan dulu. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Ini domain 5 atau AX5 rumus molekulnya. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya kalau kita lihat sebentar, ada 2 segitiga di sini. Nah, piramid. Jadi karena ada 2 piramid, jadi bisa dikatakan sebagai piramid atau bipiramid segitiga, alasnya segitiga. Ini ya. Yang tengah-tengah yang bergaris lurus, ya, tarik, ini adalah segitiga. Ini kalau ke atas menjadi piramid. Nah, piramid yang kedua, atas bawah jadi piramid. Piramid segitiga. Ini untuk domain 5. Nah, bisa enggak yang berikatan kita ambil kemudian diganti dengan elektron bebas? Nah, kita coba ambil 1, masukkan elektron bebasnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 domain. Nah, 4 pasang elektron dan 1 pasang elektron bebas, tidak berikatan. Bentuknya, kalau pernah main sunggit pasti tahu ini bentuknya. Ya. Ini adalah bentuknya sisau atau sunggit. Nah, misalkan kita ambil lagi yang berikatan, kita ambil 1, kita pasang dengan elektron bebas. Ini menjadi AX3E2, berbeda dengan yang tadi. Ya. Kalau yang sisau tadi adalah AX5E, nah, AX4E, maaf ya, AX4E. Nah, ini adalah AX3E2. Bentuknya adalah huruf P. Seperti ini, huruf T. Nah,
misalkan lagi kita ambil satu yang berikatan, kita masukkan satu elektron bebas. Nah, bentuknya ini menjadi garis lurus. Kalau garis lurus berarti dikatakan linear. Nah, terus bagaimana untuk yang domain 6? Kita sesuaikan dulu semuanya. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ya. Nah, bentuknya adalah oktahedral. Bisa enggak kita ubah satu ikatan ini dengan pasangan elektron bebas? Ya, kita coba hilangkan satu, kemudian masukkan elektron bebasnya. Nah, bentuknya berubah. Nah, menjadi AX5E, masih domain 6. Nah, square piramida atau piramida segi 4. Alatnya ini adalah segi 4. Berarti garis lurus ini menjadi piramida. Di piramida segi 4. Terus kita ambil lagi yang berikatan. Kita ambil satu, kita masukkan satu lagi. Nah, ini menjadi segi 4 datar. Terus boleh nggak kita ambil lagi satu yang berikatan kemudian diubah atau ditambah dengan elektron bebas? Kita coba lagi, masukkan. Nah, ini berubah kembali. Nah, ini bentuknya menjadi huruf T. Kelihatan sekali ini kalau huruf T. Berarti ini menjadi AX3E3, tokonya masih sama. Nah, kalau masih bingung, kita coba untuk aplikasi yang lain. Apa aplikasi yang lain masih sama di Pet Colorado? Kita coba untuk buat melepul. Kita cari masih sama langkahnya kimia seperti tadi. Nanti untuk yang buat molekul, kalau ada bisa ditemukan. Nah, ini will molekul, membangun molekul. Klik sama dengan tadi. Kalau mau diunduh, ya, ini ambil sifat dengan komputer, kita klik aja langsung play, terus diunduh. Nah, kita main dengan internet. Ini memang pertama yang tergabung dari jaringan kita. Nah, ya, sambil menunggu, kita kembali lagi ke set molekul. Ya, ini tadi adalah huruf T dengan rumus
Molekulnya adalah A3 AX3E3. Bentuknya adalah huruf T. Kalau misal kita ambil satu lagi, kemudian digantikan dengan elektron bebas di dalam pasangan, bentuknya menjadi seperti ini, menjadi linear. Kembali lagi ke biomolekul. Lagi prosesnya lama, jaringan juga ya, sinyal. Berbeda kalau di downloadnya memang lebih praktis kalau kita download, tidak membutuhkan internet. Nah, kita ambil yang single atau multipair. Nah, kita ambil single dulu aja. Nah, kalau yang single memang ini unsur-unsurnya tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau untuk menghafal ya cukup lah. Coba, nah, ini ada H2 dan O1, atau makanya ada 2, O-nya ada 1. Kita coba molekulnya seperti apa ketika O dan H dipasangkan. Nah, kita lihat dimensinya. Kita mau untuk 3 dimensinya, kita yang error ini. Mungkin belum install flash ya, jadi 3 dimensinya tidak bisa muncul di sini. Baik ya, bagaimana kalau ikatan yang berbentuk adalah rangkap 2? Sama enggak bentuk molekulnya? Nah, kita cek satu persatu dulu. Misalkan kita tambahkan satu atom berikatan tunggal. Nah, kemudian kita tambahkan satu atom juga tapi berikatan rangkap. Bentuk linearnya, nah, bentuknya adalah linear. Misalkan lagi, nah, kita tambahkan satu atau berikatan. Nah, bentuknya sama seperti tunggal, trigonal planar. Nah, misalkan ini tadi yang berikatan kita hilangkan yang tunggal, kita tambahkan elektron bebas. Nah, ini adalah bentuk SO2 yang sudah dicontohkan di depan tadi. Ya, SO2. Jumlah elektronnya berapa? Nah, jumlah elektronnya, elektron valensi dari S itu adalah 6 ya. Ini ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2. Nah, jadi jumlah elektron di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, terus misalkan tadi contohnya ada CO, nah, kita hilangkan untuk elektron bebasnya, kita masukkan
Nah, ini bentuk dari CO apa? Linier. Nah, coba kita lihat untuk bentuk yang lainnya. Nah, kimia dengan animasi yang lainnya. Di Red Colorado kita cari yang atau hidrogen minoritas. Buat atom. Nah, kita coba. Kita coba untuk membuat atom. Oh maaf, bukan buat atom ya. Untuk buat atom kita lagi nanti, itu hanya atom. Cari dulu yang belum ada. Nah, ini membangun molekul. Ini juga bisa kalian pelajari untuk menambah wawasan tentang bentuk molekul. Yang tadi adalah molekul sel. Nah, sekarang coba kita ambil single. Nah, kita mau untuk H2O air. H2O berarti kita butuh hidrogen 2, oksigen 1. Nah, kita lihat di sini kita masukkan. Nah, ini adalah bentuk H2O. Nah, bentuknya seperti ini, H2O. Bentuknya adalah huruf V. Kemudian kita coba lagi untuk yang lainnya. Tadi CO2, ya kan? Sebagai contoh yang tadi CO2. Nah, lihat, nah ini bentuknya adalah linear, garis lurus. Nah, kalau dilihat katanya seperti ini, ya. Ini garis lurus. Nah, kita ulangi kembali untuk yang CO2. Nah, maaf, H2O, CO2. H2O. Atau pusatnya adalah kita lihat dimensinya seperti apa. Nah, ini bentuk V, ya kan? H2O ternyata bentuknya adalah bengkok atau huruf V. Kita coba lagi tadi untuk yang SO2, kita cari SO2. Apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Kita masukkan semua. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Nah, atau kita masukkan NO2. Nah, NO2 kita lihat seperti apa. Nah, seperti CO2 kan, karena sama-sama golongan 4.
Ya, sampai sini sudah paham? Kalau belum paham, bisa kalian lihat pembelajaran selanjutnya, contoh dari bentuk molekul. Ya, bertemu kembali dengan saya di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul, khusus untuk kelas 10. Selama ini kalian belajar daring, tentu saja untuk memahami bentuk molekul dengan sekedar membaca, jelas akan berulang pemahamannya. Tidak seperti ketika kalian langsung mempraktekkan. Nah, apa sih itu bentuk molekul? Bentuk molekul ini adalah bentuk geometri dari suatu senyawa. Dasar untuk mengetahui bentuk molekul ini, kalian harus tahu juga tentang struktur Lewis. Kalau struktur Lewis saja kalian belum memahami, untuk memahami bentuk molekul juga akan berkurang pemahamannya. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada ikatan. Yang pertama adalah BeCl2, di mana Be sebagai atom pusatnya dan Cl sebagai atom yang diikat. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya ini adalah linier. Kalau secara mata kita memandang, memang imajinasi kita akan berbeda jika senyawa ini dalam bentuk seperti ini, BeCl2. Nah, untuk BCl3, nah ini juga mata kita masih bisa untuk berimajinasi. Kalau BCl3 ini, kalau kita tarik garis lurus dari Cl ke Cl, nah, ini bentuknya adalah segitiga. Segitiga datar atau segitiga planar. Nah, berbeda dengan PCl5 dan SF6. Yuk, mari kita berimajinasi. Bentuknya apa sih? Untuk mengetahui bentuk molekul, kalian harus mempelajari yang namanya teori domain elektron, di mana teori domain elektron ini merupakan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas akan tolak-menolak, sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolak tersebut. Yang perlu kalian ingat di sini bahwasanya setiap elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, itu hanya dikatakan satu domain, tidak boleh lebih, hanya satu. Dan setiap pasangan elektron bebas itu juga satu domain. Contoh H2O, pasti ingat ya struktur Lewisnya seperti apa. Nah, H2O berarti atom pusatnya adalah O, mana O mengikat dua atom H. Nah, O mempunyai elektron valensi 6. Sehingga di sini ada dua elektron bebas yang tidak berpasangan. Nah, sedangkan yang dua dipakai untuk mengikat sehingga jumlah domain elektron itu ada 2 berpasangan, 2 elektron bebas. Kemudian CO2, atom pusatnya adalah C, mengikat 2 atom O, di mana ikatannya masing-masing adalah rangkap 2. Nah, ikatan rangkap ini hanya dihitung satu domain. Karena ada 2 rangkap ikatan, berarti jumlah domain elektronnya adalah 2. Nah, perhatikan tabel ini ya. Ini sebagai dasar untuk menentukan bentuk molekul, bahwa jumlah domain 2
ini bentuknya adalah linear. Jumlah domain 3 itu adalah trigonal sama sisi atau segitiga datar atau segitiga planar. Nah, jumlah domain 4 itu tetrahedral. Jumlah domain 5 adalah piramid trigonal atau piramid segitiga. Kemudian jumlah domain 6 ini dikatakan tetrahedral. Nah, untuk menentukan rumusnya bahwa rumus tersebut dikatakan AXNEN. A ini adalah ruang pusat, X ini adalah jumlah pasangan elektron berikatan, dan N ini adalah jumlah keseluruhan atom dikurangi 1. Menyatakan N adalah jumlah dari X, dan E ini adalah pasangan elektron bebas. Jumlahnya dinyatakan dengan elektron valensi dikurangi dengan jumlah pasangan elektron ikatan dibagi 2. Nah, untuk lebih memahami tentang bentuk molekul, kalian bisa mempelajari animasi yang berada di pet Colorado. Nah, kita buka internetnya, kemudian kita tuliskan di sini pet Colorado atau pet simulasi, pet simulation. Nah, setelah ketemu, ini kita klik. Kita tunggu karena ini internet ya, menunggu loading. Nah, di sini ada simulasi. Nah, ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, biologi, dan sebagainya. Nah, karena kita belajar kimia, kita klik kimia. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa simulasi dari mata pelajaran kimia. Ada balon dan pelampung, ada bentuk dan tujuan energi buat atom, dan sebagainya. Nah, kita cari bentuk molekul atau molekul set. Nah, ini ketemu. Kita klik 2 kali. Nah, jika kalian ingin mengunduh, diunduh silakan, nanti akan tersimpan di dalam komputer. Tetapi jika hanya untuk simulasi online, tinggal diklik tanda play. Tunggu ya. Nah, di sini muncul model dan real molekul. Kita klik model saja. Nah, ini sudah langsung muncul. Nah, ini menandakan bahwa yang di tengah adalah atom pusat, yang di pinggir adalah atom yang diikat. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, atom pusatnya ini. Nah, misalnya kita tadi akan buat AX2. Nah, atom pusatnya A, terus atomnya diikat ada 2. AX2 kita masukkan. Nah, bentuknya seperti apa ini? Nah, kalau secara mata kita melihat jelas ini adalah garis lurus, ini terlihat sekali. Nah, bentuknya ini adalah linear. Nah, sudut yang dibentuk itu 180. Nah, bagaimana jika kita tambahkan satu lagi ikatannya? Ini adalah domain 3 atau AX3. Kalau yang tadi domain 2 ya, AX2, ini AX3, domain 3. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita garis lurus, kalian sudah tahu pasti ini. Ini adalah segitiga planar atau trigonal planar atau segitiga datar. Nah, misalkan ini masih domain 3, tetapi kita ambil yang berdekatan, kita ambil 1.
Kemudian kita pasang dengan elektron bebas. Ini masih domain 3, tapi bukan AX3, AX2E. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya ini bengkok atau huruf V. Sudutnya berapa? Nah, sudutnya adalah 120. Nah, bagaimana untuk bentuk domain 4? Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Kalau kita putar-putar, ini sudutnya bersama 109,5. Bentuknya apa? Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral. Ini bentuknya domain 4 atau AX4. Nah, sekarang untuk AX4 yang lain, untuk domain 4 yang lain, nah, kita hilangkan satu ikatannya, kita tambah yang berpasangan sini. Nah, ini masih domain 4, tetapi rumus molekulernya adalah AX3E. Bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah trigonal piramida. Piramida segitiga. Nah, boleh nggak kalau yang berdekatan kita hilangkan terus kita ganti dengan elektron bebas? Nah, boleh-boleh saja. Karena apa? Masih domain 4. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Apa bentuknya ini? Nah, bentuknya adalah bengkok atau huruf P. Nah, terus bagaimana untuk yang domain 5? Hilangkan dulu. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Ini domain 5 atau AX5 rumus molekulernya. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya kalau kita lihat sebentar, ada 2 segitiga di sini. Nah, piramid. Jadi karena ada 2 piramid, jadi bisa dikatakan sebagai piramid atau bipiramid segitiga, atasnya segitiga. Ini ya. Yang tengah-tengah yang bergaris lurus, ya, tarik, ini adalah segitiga. Ini kalau ke atas menjadi piramid. Nah, piramid yang kedua atas bawah jadi piramid. Piramid segitiga. Ini untuk domain 5. Nah, bisa enggak yang berikatan kita ambil kemudian diganti dengan elektron bebas? Nah, kita coba ambil 1, masukkan elektron bebasnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 domain. Nah, 4 pasang elektron dan 1 pasang elektron bebas, tidak berikatan. Bentuknya, kalau pernah main sungit pasti tahu ini bentuknya ya. Ini adalah bentuknya sisau atau sungit. Nah, misalkan kita ambil lagi yang berikatan, kita ambil 1, kita pasang dengan elektron bebas. Ini menjadi AX3E2, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang sisau tadi adalah AX5E
AX4E, maaf ya, AX4E. Nah, ini adalah AX3E2. Bentuknya adalah huruf T. Seperti ini ya, huruf T. Nah, misalkan lagi kita ambil satu yang berdekatan, kita masukkan satu elektron bebas. Nah, bentuknya ini jadi garis lurus. Kalau garis lurus berarti dikatakan linear. Nah, terus bagaimana untuk yang domain 6? Kita coba dulu semuanya. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ya. Nah, bentuknya adalah oktahedral. Bisa enggak kita ubah satu ikatan ini dengan pasangan elektron bebas? Ya, kita coba hilangkan satu, kemudian masukkan elektron bebasnya. Nah, bentuknya berubah ya, menjadi AX5E, masih domain 6. Square piramida atau piramida segi 4. Alatnya ini adalah segi 4. Berarti garis lurus ini menjadi piramida. Di piramida segi 4. Terus kita ambil lagi yang berikatan. Kita ambil satu. Kita masukkan satu lagi. Nah, ini menjadi segi 4 datar. Terus boleh nggak kita ambil lagi satu yang berikatan kemudian diubah atau ditambah dengan elektron bebas? Kita coba lagi, masukkan. Nah, ini berubah kembali. Ini bentuknya menjadi huruf T. Kelihatan sekali kalau huruf T. Berarti ini jadi AX3E3, tokonya masih sama. Nah, kalau masih bingung, kita coba untuk aplikasi yang lain. Apa aplikasi yang lain masih sama di Pet Colorado? Kita coba untuk buat menelepon. Kita cari masih sama langkahnya kimia seperti tadi. Nanti untuk yang buat molekul, kalau ada bisa kita temukan. Nah, ini wheel molekul, membangun molekul. Kita klik sama dengan tadi. Kalau mau diunduh ya, ini ambil sifat komputer, kita klik aja langsung play. Kita bisa diunduh. Nah, kita mulai dengan internet. Ini memang agak lama ya, tergantung dari jaringan kita.
Ya, sambil menunggu kita kembali lagi ke step molekul ya. Ini tadi adalah huruf T dengan rumus molekulnya adalah A3 AX3E3 bentuknya adalah huruf T. Kalau misal kita ambil satu lagi kemudian digantikan dengan elektron bebas tidak ada pasangan, bentuknya menjadi seperti ini, menjadi linear. Kembali lagi ke building molekul. Lagi prosesnya lama, jaringan juga ya, sinyal. Berbeda kalau di downloadnya memang lebih praktis kalau kita download, tidak membutuhkan internet. Nah, kita ambil yang single atau multipair. Nah, kita ambil single dulu aja. Nah, kalau yang single memang ini unsur-unsurnya tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau untuk menghafalkan ya cukup lah. Coba ya, ini ada H2 dan O1 atau makanya ada 2, O-nya ada 1. Kita coba molekulnya seperti apa ketika O dan H dipasangkan. Nah, kita lihat dimensinya. Kita mau untuk 3 dimensinya, kita yang error ini. Mungkin belum bisa flash ya, jadi 3 dimensinya tidak bisa muncul di sini.